Rizkiansyah, dipersilahkan. Oke, halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik ya, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa olahraga, rajin-rajin sarapan, kemudian makan siang, dan pokoknya rajin-rajin lah. Kalau saya sih alhamdulillah ini lagi WFH ya, karena sedang batuk pilek gitu ya. Semoga ini sekeluarga ji, semoga kita semua diberikan kesehatan ya, sehat jasmani dan rohani. Oke teman-teman, terima kasih banget buat teman-teman KKM yang sudah mengundang kami ya. Saya di sini nggak sendirian sebenarnya, ada beberapa teman-teman, ada Sekretaris Duta Damai Dunia Maya Regional Banten, kemudian ada tim YouTube Duta Damai Banten, kemudian ada tim media sosial atau Instagram dari Duta Damai Banten juga. Jadi biar kami benar-benar bisa menjelaskan satu sama lainnya ya teman-teman ya. Jadi terima kasih juga kepada Ibu Ratih Kusuma Wardani ya, sebagai dosen DPL ya, dari KKM 58 ya tadi ya, kelompok 58 ya. Benar. Oke. Benar Bang. Oke, terima kasih nih ya. Sebenarnya pembahasan terkait vaksinasi hoax dan vaksinasi COVID-19 ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap sih kalau misalkan saya bahas gitu ya. Cuman saya sharing aja terkait beberapa hal yang sudah kami lakukan dari teman-teman Duta Damai Dunia Maya Regional Banten ini. Kami juga belum terlalu viral untuk membuat sebuah konten, cuman kami tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama di wilayah Banten, terutama di media sosialnya ya. Karena kami ini sebagai agen untuk isu-isu hoax, isu-isu terorisme dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Abdurrahfian Rizkiansyah. Saya kebetulan bertanggung jawab atau sebagai koordinator Duta Damai Dunia Maya Regional Banten dari tahun 2020 hingga nanti di tahun 2022 di bulan April saya akan berakhir masa jabatan saya. Saya sedikitnya akan memberikan atau memaparkan vaksinasi COVID atau hoax ya tentang terkait vaksinasi COVID ini karena banyak sekali beredar di media sosial itu berita-berita yang benar-benar menyesatkan, kemudian benar-benar yang membuat masyarakat ragu ya. Kita kulik satu-satu. Oke, next nggak apa-apa. Oke, diskusi kali ini kita bakal ngomongin terkait ada tiga hal yang bakal saya informasiin ke teman-teman. Point of diskusinya itu apa itu hoax, kemudian apakah ada hoax terkait vaksinasi COVID-19 dan dampaknya seperti apa, kemudian cara menghindari hoaxnya itu seperti apa gitu ya. Itu tiga hal yang akan saya bagikan kali ini. Oke, yang pertama ya terkait hoax. Teman-teman mungkin tahu ya, atau teman-teman ibu bapak sekalian mungkin tahu, simpelnya gini, hoax itu adalah berita bohong ya. Kalau misalkan ini kebanyakan kaum milenial ya, jadi gini aja, kalau misalkan memang kaum milenial yang meramaikan, ini saya anggap seperti ini ya, simpelnya adalah ketika teman-teman dibohongi oleh pasangan ataupun dibohongi oleh teman kalian, apa sih rasanya gitu kan. Ya pasti ada rasa kesel, ada rasa ini dan sebagainya ya. Nah itu yang terjadi di dunia maya saat ini gitu, sehingga membuat masyarakat itu gaduh, kemudian masyarakat itu menjadi ragu akan sebuah informasi, ragu akan pemerintah, ragu akan dokter, ragu akan vaksinasi dan lain sebagainya. Itu adalah hoax. Jadi hoax ini sengaja dibuat untuk membuat gaduh di masyarakat atau membuat persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, begitu ya teman-teman. Oke, next. Oke, ya tadi saya sudah jelasin ya. Nanti operatornya nggak apa-apa, otomatis saja. Nanti saya jelasin apa itu hoax, kemudian nanti bisa next lagi apa sih hoax terkait vaksinasi COVID-19. Nah, beberapa nih teman-teman kami, teman-teman Duta Damai Dunia Maya Regional Banten ini membuat konten nih terkait fakta di balik mitos atau sebenarnya hoax ya, vaksinasi COVID-19. Itu yang pertama nih terkait teman-teman pernah nggak sih ngedengar terkait
vaksinasi itu membuat tidak subur atau mandul. Itu yang pertama. Ternyata setelah ditelusuri, kemudian setelah dianalisa oleh salah satu American College of Dissertation of Gynecology ya, mengumpulkan para ahli tentang semua aspek reproduksi ya. Ini menurut mereka vaksin COVID aman bagi ibu hamil. Ternyata sebenarnya aman. Itu yang pertama ya, terkait hoax yang ada yang beredar di dunia maya sekarang ini. Yang kedua, pemerintah memasang chips untuk melacak. Oke, sebenarnya kalau berbicara melacak, masang chip dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau secara logika menurut saya itu tidak mungkin. Kalaupun terlacak, teman-teman sadar lah, teman-teman harus sadar kalau misalkan melacak keberadaan teman-teman tuh sebenarnya kita tuh sebenarnya sudah terlacak ya melalui GPS, melalui handphone kita gitu. Sebenarnya kalau misalkan pun tidak ada vaksinasi, kemudian tidak ada pelacak di chip di diri kita, sebenarnya kita sudah terlacak oleh halayak ramai gitu loh dengan kita menggunakan Google Maps ya kan, itu GPS yang sebenarnya kita gunakan setiap hari. Nah itu untuk melacak, gunanya melacak teman-teman berada di mana. Manfaatnya kan banyak juga, kayak teman-teman bisa mesen makanan online, kemudian teman-teman bisa menggunakan transportasi online dan sebagainya ya kan. Nah memang ada juga poin negatifnya. Jadi kalau misalkan ini dijatuhkan kepada vaksinasi COVID, sebenarnya itu tidak mungkin. Karena di sini menurut Dr. William Schaffner, seorang profesor penyakit menular di Vanderbilt University, menegaskan bahwa ukuran chip tidak cukup kecil untuk disisipkan di jarum suntik. Jarum suntik kan sangat kecil sekali ya teman-teman. Jadi nggak mungkin partikel-partikel chip itu kan partikel yang padat menurut saya gitu ya. Chip itu partikel yang padat. Kalaupun misalkan dimasukkan gitu kan ke jarum suntik, itu rasa-rasanya tidak mungkin. Karena kalaupun dipaksakan untuk dimasukkan, itu kayak nggak bakal apa ya, nggak bakal keluar. Ada juga menyebabkan autisme vaksin dari teman-teman juga ada nih dari penelitian Dr. Andrew Wakefield dari Inggris ini mengklaim ada hubungan antara autisme dengan vaksin campak gondok rubella menjadi sumber kekhawatiran orang awam untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Padahal penelitian tersebut ya dari tahun 1998 itu sebenarnya sudah dibuktikan tidak benar. Dari tahun 1998 artinya sangat jauh sekali penelitian itu sudah istilahnya uh, udah ada sanggahannya bahwa itu sudah tidak benar. Menurut Dr. Caesar Ponotrio, SPAMSC, penelitian Wikifield itu ada 18 sampel sudah dinyatakan salah, dibantah dan sudah dibongkar kesalahannya sejak tahun 2011. Artinya teman-teman yang sekarang ini di media sosial ini sangat-sangat menyesatkan karena itu dari tahun 1998 itu sudah mulai ketahuan, kemudian dikupas lagi di tahun 2011 itu dengan sampelnya gitu kan bahwa tidak ada hubungannya dengan autisme. Itu ya yang ketiga. Kemudian menciptakan varian virus baru. Nah, ini yang kebanyakan di masyarakat bahwa uh, itu ternyata di vaksin itu terdapat virus hidup, ya kan? Virus hidup dan tidak mati. Artinya vaksin tersebut menimbulkan virus-virus yang lain, gitu kan? Muncul gara-gara virus vaksinasi tersebut muncullah varian Delta dan lain sebagainya. Padahal itu tidak benar, teman-teman, gitu ya. Bahwa sebenarnya virus atau vaksinasi COVID-19 ini sudah melewati hal-hal yang aman, mungkin kemudian sudah melakukan penelitian dan sudah dijamin oleh BPOM juga dan Presiden Joko Widodo gitu ya. Orang yang pertama kali ikut vaksin ya sebagai salah satu public figure lah ya, intinya itu sudah membuktikan bahwa ya sebenarnya tidak ada virus atau vaksin di varian-varian baru dari vaksinasi tersebut. Jadi itu sudah tidak benar. Kemudian vaksinasi tidak memiliki efek. Tentu ada efeknya. Maksudnya ada salah satu penelitian atau misalkan di Amerika Serikat, kemudian di negara-negara lain di Eropa. Kemarin kita melihat bahwa
negara-negara Eropa melakukan Euro 2020 dengan melepas masker. Nah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, terutama saya senang sekali dengan membaca sumber di kompas.id, ya, itu mereka itu sudah melakukan berbagai tahapan, melakukan vaksinasi. Mereka sudah vaksinasi itu sampai 50% di Amerika Serikat terutama. Kemudian di Eropa itu sampai hampir menyampai 70%. Nah, artinya herd immunity itu sudah terjadi. Nah, efeknya adalah yaitu tadi, ketika teman-teman vaksin, kemudian teman-teman melakukan vaksinasi, itu terjadilah herd immunity atau misalkan teman-teman terjagalah imunnya gitu ya. Artinya semua komunitas ini terjaga imunnya dengan baik dan bisa melawan si COVID-19 ini. Jadi sebenarnya hal yang tidak ada efek itu tidak mungkin karena kemungkinan vaksinasi adalah salah satu jalan untuk melakukan ataupun melawan COVID-19 ini. Ini teman-teman silakan kalau misalkan teman-teman ingin baca, bacalah di koran-koran ataupun misalkan di media-media. Terutama saya senang sekali dengan Kompas ID. Saya juga berlangganan di Kompas ID. Jadi itu kalian bisa memverifikasi datanya di situ ya. Oke, selanjutnya gini, dampak ya yang terjadi di hoax di masyarakat. Dampak yang terjadi ketika teman-teman menikmati apa ya, istilahnya berita-berita bohong atau berita-berita hoax yang terjadi di Indonesia gitu ya. Ada 3 survei yang menyatakan saya mengambil dan saya mengikuti salah satu webinar dari kompas.id bulan kemarin. Itu dari mereka penelitian Litbang dari Kompas itu saya ikut bedah juga terkait penelitian tersebut atau survei tersebut. Ini dilakukan di bulan April 2021 ya. Jadi banjir informasi itu bisa menyebabkan atau hoax itu bisa menyebabkan beberapa hal. Yang pertama ini mengganggu relasi keluarga dan orang lain. Kemudian sekarang chatting di WA group gitu ya, itu udah muncul tuh beberapa hal yang positif dan negatif atau misalkan berbenturan di WA group gitu kan. Jadi membuat relasi keluarga dan orang lain itu jadi bermusuhan, yang tadinya berkeluarga musuhan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi gitu dampak hoaxnya. Yang kemudian yang kedua ini membuat kebingungan dan ketidakpastian. Jadi masyarakat ini ragu akan informasinya kayak gimana, kok ini vaksin di sini bagus, di sini nggak bagus dan lain sebagainya. Itu kan akan memunculkan keraguan, jadi sehingga ada yang ikut vaksin gitu, ikut vaksin dan lain sebagainya, membuktikan dan lain sebagainya, itu ternyata tidak jadi masalah, tidak jadi apa-apa. Kemudian orang-orang yang anti vaksin ya, sebutannya seperti itu, anti vaksin di sini atau orang-orang yang tidak ingin vaksin itu gara-gara informasi tersebut. Wah, ternyata apa namanya, vaksinasi itu berdampak membuat varian-varian baru dan lain sebagainya. Padahal itu tidak benar informasinya gitu. Sehingga memunculkan ketidakpastian di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu membuat perpecahan di masyarakat juga. Ya, selain dari WA group dan lain sebagainya, muncul kubu-kubuan gitu bahwa yang satu senang vaksin, yang satu laginya menolak untuk vaksin gitu ya. Tapi ada hal yang lucu juga gitu kalau misalkan saya baca koran Kompas itu ada orang yang tidak menyukai vaksin kemudian ingin mendapatkan eh, dana bantuan sosial lah kayak gitulah seperti itu ya. Itu hal-hal yang lucu aja gitu ya. Ini diterbitkan di Kompas juga baru kemarin lah berita tersebut. Jadi hal unik juga. Jadi ada orang yang tidak mau vaksin tapi ingin bantuan sosial dan sebagainya ya. Jadi ya sebenarnya keduanya itu harus penting ya, bantuan sosial harus diterima, kemudian vaksinasi harus diterima gitu ya. Sehingga nanti muncul ketika mumpung ya, mumpung vaksin masih gratis. Berita kemarin tanggal 16 atau tanggal 17 Juli itu kalau nggak salah memang Pak Jokowi itu yang berbayar ya karena masyarakat, jadi sehingga terjadilah gangguan-gangguan tersebut mungkin akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo gitu ya. Dari kompas.id itu infonya dari situ. Oke, selanjutnya gini, teman-teman ya. Selanjutnya gimana sih cara untuk menghindari hoax gitu ya dari kita atau tips dari kami nih biasanya di media sosial kita bagi-bagi, selalu bagi-bagi. Di sini ada Wahidatun Ais ya. Ais itu salah satu pemegang media sosial di Instagram, itu selalu membuat konten-konten yang menarik untuk mengedukasi masyarakat di Surosoan
surat sowan damai ya kalau nggak salah ya nama Instagramnya ya. Jadi kami itu ada 3 Instagram, ada Duta Damai Banten, kemudian ada Duta Rebahan, kemudian ada surosoan.damai, yaitu ada beberapa Instagram kita yang masih aktif dan masih cukup bisa membantu untuk mengedukasi masyarakat juga. Kemudian di tahun 2021 ini kita fokus di itu membuat konten-konten yang menarik untuk supaya diviralkan di masyarakat gitu ya. Jadi menghindarinya itu yang pertama, yang selalu kami bagikan atau yang selalu kami berikan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat itu selalu check and recheck atau saring sebelum sharing ya. Jadi kalian harus tahu berita itu apa gitu, berita itu dari mana gitu. Tetap ada istilahnya apa ya, 5W1H lah gitu ya. 5W1H itu dari teman-teman ketika cek berita itu cek juga gitu 5W1H-nya gitu kan, sumbernya dari mana gitu kan, kemudian orangnya siapa yang ngomong ya kan, kemudian kredibilitasnya bisa ditanggungjawabkan nggak gitu ya. Kadang-kadang gini, ada seorang pengusaha nih ngomongin masalah ternyata vaksin COVID itu istilahnya tidak bagus untuk dilakukan gitu ya. Padahal dia pengusaha. Tahu apa sih seorang pengusaha gitu ya terkait vaksinasi COVID gitu ya. Ya tentu saja kalau informasi tersebut harus didapatkan melalui seorang dokter, seorang pakar, seorang yang sudah benar-benar kredibilitasnya sudah ada gitu di situ gitu. Jadi nggak mungkin dong teman-teman misalkan ilmu komunikasi ngomongin ilmu hukum gitu, nggak mungkin juga kan. Ilmu pertanian gitu ngomongin tentang ilmu marketing itu nggak mungkin juga gitu kan. Jadi itu juga harus dicek and rechecknya, kredibilitasnya dan lain sebagainya. Ada beberapa memang di media sosial ini kita harus cek recheck rajin gitu ya. Kalau misalnya nggak kayak begitu, kita istilahnya langsung terbawa ya kan. Nah, yang terbawanya itu yang kedua, hati-hati dengan judul yang bombastis atau clickbait atau misalkan sekarang bukan judul. Kadang-kadang orang yang atau mengupload video dari sumber-sumber yang belum tentu kebenarannya, itu muncul gitu komentarnya, wah ternyata COVID itu seperti ini loh, ternyata bohong nih dan lain sebagainya. Itu itu menurut saya memojokkan salah satu instansi, kemudian videonya juga belum tentu benar gitu. Belum tentu benar. Banyak sekali beredar video-video yang beredar ngomongin masalah yang update ya, terkait update itu masalah tes antigen yang diteskan melalui air, melalui misalkan dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak apa ya, istilahnya tidak benar atau konten yang menyesatkan. Kenapa? Karena tentu saja swab antigen atau alat ukur antigen tersebut itu kan sudah dibuat atau sudah dirancang untuk salah satu tes yang menggunakan cairan tertentu. Makanya ada cairannya dan lain sebagainya dan diambil dengan cara tertentu. Sehingga kalau misalkan dibuatlah atau misalkan dites di air, tentu akan rusak. Itu juga bisa menjadi hal yang maksudnya bisa jadi positif atau misalkan tidak benar, encourage gitu ya, atau tidak benar tidak menggunakan pepes ataupun alat-alat sesuai dengan swab antigennya. Nah, itulah yang terjadi gitu ya. Ini juga sudah diklarifikasi, beberapa video tersebut sudah hampir 3 kali muncul, sudah diklarifikasi bahwa memang tidak ada tuh seperti itu dan tidak benar juga gitu. Karena swab antigen itu digunakan melalui cairan-cairan tertentu untuk dilakukan tes ya. Yang ketiga gitu ya, kita harus rajin-rajin ikut komunitas anti hoax di media sosial ya. Kita bisa termasuk ya, Duta Damai Dunia Maya Regional Banten bisa termasuk komunitas anti hoax. Kemudian ada lagi Mavindo ya, masyarakat Indonesia anti fitnah gitu, anti fitnah Indonesia, dan masih banyak lagi seperti Kominfo. Kemudian sekarang ini media arus utama yang saya pegang seperti Kompas, seperti Detik, kemudian beberapa media yang lain itu sudah mulai ada cek fakta namanya, cek fakta.
Kebetulan kami juga Duta Damai Banten juga melakukan hal tersebut, cek fakta gitu ya. Di Instagram kami juga sudah melakukan tersebut, cek fakta beberapa istilahnya beberapa hal yang bohongnya dan yang benarnya seperti apa. Oke, jadi teman-teman di sini semua gitu, kalau misalkan kita harus bagaimana caranya untuk menindaklanjuti hal tersebut, mungkin kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terbawa langsung apa ya, istilahnya langsung merumuskan atau misalkan akhirnya langsung bergerak, kita menolak vaksin dan lain sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu. Karena saya yakin vaksin itu baik, vaksin itu bagus gitu ya. Karena saya sendiri pun sudah melakukan vaksinasi dosis 2 ya, 1 dan 2 2021. Keduanya di bulan ini, itu di bulan 6. Di bulan 6 di bulan 6, sorry, di tanggal 6 Juli 2021. Ya, memang ada efek sampingnya, memang ada ininya yang sesuai dengan penelitian dari beberapa dokter gitu ya. Efek sampingnya mungkin ngantuk, kemudian pegal-pegal di bagian yang disuntik, ada lebam dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang bisa pusing, demam dan lain sebagainya. Memang betul itu gitu ya. Tapi tidak menyebabkan kita jadi takut terkait vaksinasi COVID-19 itu, karena ya tidak jadi masalah toh gitu kan. Karena baru saya baca tadi pagi ini, vaksinasi COVID-19 di Indonesia itu baru 16%, dan dosis pertama itu 16% di Indonesia, kemudian di data yang kedua dari kompas.id itu yang dosis kedua itu baru 4,5%, sekitar segitu. Kita lebih bagus dari, sorry ya, saya cek dulu ya. Kita memang lebih bagus dari beberapa negara, kalau nggak salah Thailand, Filipina ya, dari 3 negara itu kita memang lebih bagus dari itu, tapi kita harus melihat yang atas dong gitu ya, kayak Amerika, kemudian kan Indonesia yang kemarin sempat viral di India, India pun sekarang sudah terkendali. Yang awalnya misalkan, yang awalnya dari teman-teman mengetahui bahwa India itu lagi benar-benar kritis, ternyata sekarang ini India sudah kembali normal atau sudah berani, sudah apa namanya, sudah terkendali lah COVID-19-nya karena menggencarkan vaksinasi COVID. Nah, itu yang menarik ya, fakta-fakta yang menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, kalaupun ada yang mau nambahin ataupun dari panitia mungkin ingin menambahkan beberapa hal, beberapa materi, silakan juga karena saya terbuka sekali. Di sini juga saya sudah bagikan ke teman-teman panitia beberapa hal yang terutama teman-teman mengutip, boleh dibuka lah yang kutipan yang saya minta dari apa namanya, Mavindo ya, beberapa kutipan dari Mavindo, kemudian beberapa data dari Litbang Kompas yang saya jadikan referensi hari ini gitu, biar bisa teman-teman mengetahui. Oke, sudah. Ini ada nih, orang yang pernah terinfeksi COVID memiliki imunitas lebih baik ketimbang yang divaksin, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa konten yang menyesatkan dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman harus benar-benar sabar gitu terkait hal tersebut ya. Harus benar-benar apa namanya, cek and recheck sumbernya dan lain sebagainya. Ini salah satu di Instagram atau postingan di Mavindo atau Turnback. Orang yang pernah terinfeksi COVID memiliki imunitas karena ini sudah melakukan penelitian dan lain sebagainya. Zoologi, Sebastian Klein, PhD, menjelaskan dalam jangka panjang. Sedangkan penyintas COVID memang akan mendapatkan imunitas namun terbatas dan tidak dalam jangka panjang. Nah itu ya, selipan yang saya berikan ke teman-teman panitia yang bisa nanti di-share ke masyarakat. Nah itu juga ada beberapa inilah,
Oke, paling itu aja lah yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Silakan kalau kalau ada yang mau nanyakan, nanti juga dibantu dengan teman-teman Duta Damai Banten yang lain. Kalau misalkan memang ada tambahan sedikit dari Dava mungkin, dari Diki mungkin, ataupun dari Ais. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja cukup. Saya balikin lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Abdul Rofian untuk pemateri hari ini yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya sesi tanya jawab ya Bang. Ya, ya, boleh, boleh. Hari ini adakah yang ingin bertanya dari kalian? Kalau yang ingin bertanya silakan sebut nama sama sebut apa ya, fakultas aja deh, boleh. Silakan yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Teh, Punten boleh nanya? Ya, silakan perkenalkan diri dulu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sebelumnya Kang Teh, Hampura belum bisa on kamera. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz, saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi. Saya izin bertanya, Kang Teh, uh, menurut saya kenapa banyaknya berita hoax terkait vaksin ataupun apapun yang ada di pandemi pada saat ini dikarenakan dari atasnya, dari pemerintahan sendiri banyak sekali memberikan informasi salah kalau menurut saya, dan kebijakan-kebijakannya itu nggak sesuai apa yang diucapkan oleh mereka itu sendiri. Kalau menurut saya, koreksi kalau misalnya saya salah, apa ya, berita-berita hoax ataupun itu semuanya diakibatkan karena kekecewaan yang kekecewaan oleh masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Saya ingin bertanya juga, mengapa hoax-hoax yang ada di media sosial ataupun yang berkembang ini, kenapa hanya terkhususkan dan tersudutkan ke masyarakat itu sendiri? Kenapa nggak kayak ibaratnya media-media, contohnya di televisi, itu diancam dengan berita hoax? Terima kasih. Oke. Ini terima kasih kepada siapa tadi, Hafiz ya. Iya Teh. Oh ya, terima kasih ya kepada Hafiz. Bang Abdul, ini pertanyaannya mau langsung dijawab atau mau Disimpan dulu aja, nggak apa-apa. disimpan dulu ya? Ya. Ini ada yang nanya lewat chatting karena emang belum bisa on cam dan on mic. Jadi ini pertanyaannya saya keep dulu ya, Bang. Udah ada 2 penanya. Oke, siap-siap. Untuk yang lain, kalau masih ada yang mau bertanya, untuk satu mahasiswa lagi, silahkan dipersilahkan.
Izin bertanya Teh Ulay Syarifah. Iya, dipersilahkan. Mohon maaf ya sebelumnya belum bisa on cam. Izin bertanya nih. Jadi kan kalau di masyarakat itu kan kebanyakan hoax itu lewat media sosial, contohnya kayak WA gitu kan. Nah, kalau buat kayak misalkan orang-orang kayak misalnya orang tua gitu kan, dia kan lebih percaya banget kayak apa kayak yang disebar tuh lebih percaya banget gitu tuh. Akhirnya jadi kayak nyebarin ke grup ini, ke grup itu. Jadinya kan saling sama percaya gitu kan. Nah, terus buat nyikapin itu tuh yang orang tua itu kayak gimana kan sedangkan kayak orang tua itu kan kebanyakan beberapa mungkin ada yang gaptek kali ya. Kayak gitu. Jadi kayak ya lebih percaya gitu kan. Nah, jadi cara nyikapin yang seperti itu kayak gimana? Terus juga ditambah nih dengan kayak adanya masalah di rumah sakit yang nyebabin kematian yang katanya bukan karena COVID, tapi dinyatain COVID. Jadinya kan menimbulkan pikiran masyarakat gitu kan, yang kayak apa-apain tuh penyakitnya dinyatain dilabelin COVID gitu tuh. Ya, jadi kayak nanggulanginnya seperti apa ya? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ulaya Sarifah yang telah meluangkan waktunya untuk bertanya. Kan udah 3 penanya nih Kak, nih Bang, ini mau Oke. dijawab dulu atau gimana? Yang kedua pertanyaannya itu adalah etika cara memberitahu keluarga dekat yang tidak percaya dengan vaksin. Terima kasih. Oke. Oke, itu. Lagi dicatat atau misalkan di ini gimana? Diulangin lagi yang pertanyaan 1 dari Hafiz itu tadi. Saya agak sedikit-sedikit lupa. Oh iya, baik. Sedikitnya ngomongin kekecewaan masyarakat lah yang saya iniin ya. Ya Hafiz ya, kekecewaan masyarakat dan lain sebagainya lah ya. Terkait simpang siur di pemerintah juga, kemudian media juga yang sempat menyebarkan hoax. Memang ada beberapa sih. Ya, tapi udah diklarifikasi. Lengkapnya itu ya pertanyaannya, iya nggak sih? Oke, saya coba menjawab ya. Sedikit ngapalin aja sedikit ini. Jadi gini teman-teman, saya selalu bikin sebuah konten, mungkin konten podcast ya, di salah satu media yang sedang lagi booming sekali. Itu memang saya selalu meluapkan opini saya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sesuai apa hal yang terjadi di lapangan. Memang gini teman-teman, ada beberapa hal konten dan lain sebagainya itu memang dibuat sebenarnya memang seperti itu. Media terkadang juga memberikan sebuah umpan supaya masyarakat itu mengikuti berita tersebut. Ya, seperti tadi clickbait lah, kayak gitu ya, clickbait dan lain sebagainya. Betul juga, hoax itu muncul karena kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan saya juga sempat membuat konten tersebut. Tapi gini ya, kekecewaan masyarakat terkait hal tersebut gitu ya. Jadi menjadikan sebuah pelajaran buat kita juga. Jadi ketika di media sosial kita harus mengetahui secara psikologis ya. Saya berbicara terkait psikologis karena berita hoax itu menggunakan apa ya? Menggunakan kesenangan dari si pengguna media sosial. Jadi kalau misalkan Masnya senang dengan terkait apa ya istilahnya COVID itu tidak ada, kemudian vaksinasi itu membunuh dan lain sebagainya, itu akan percaya karena ditimbulkan rasa kesenangan dulu ya. Kalau saya mengambil dalam sebuah buku yang saya baca sama SMA saya dulu, itu ada salah satu profesor yang mengatakan kalau nggak salah namanya Dale Carnegie.
ini profesor pengembangan diri, bahwa orang yang kita mau pengaras apa saja yang mereka senangi. Nah, itu masalah COVID-19 itu tidak ada, makanya menjadi sebuah pembahasan yang sangat ingin kita bahas gitu. Wah, sebenarnya COVID nggak ada, pemerintah itu hanya bohong dan lain sebagainya. Sekarang gini, kita harus mempercayai arusnya dulu. Arusnya yang kita tuju siapa? Yang tadi ya, cek and recheck dulu. Sumbernya dari siapa? Sumbernya dari mana? Kredibel atau tidak? Ya kan? Ngomongin masalah terkait COVID tidak ada beberapa dokter juga salah satunya lagi viral kemudian sudah diklarifikasi gitu ya. WHO saja atau Organisasi Kesehatan Dunia saja menyatakan pandemi itu ada, ya kan? Pandemi itu ada. Kemudian kebijakan-kebijakan yang terjadi ya di Indonesia sebenarnya kebijakan yang apa ya, 50-50 pemerintah itu mengambilnya. Dia dari satu sisi pemerintah ingin mengambil ekonomi, dari satu sisi yang lain pemerintah ingin melakukan atau menormalisasikan si COVID-19 ini atau menetralkan COVID-19 ini gitu ya. Ini pun sempat dikritik oleh dokter ya. Saya juga membaca beberapa hal terkait pengkritikan terkait istilahnya pemerintah terkait PPKM dan sebagainya, tapi ya memang kita 50-50 itu gitu yang diambil di Indonesia sekarang ini, ya kan. Sedangkan di negara-negara lain benar-benar statusnya lockdown. Ya kita nggak tahu, tanda tanya besar kan, kebijakan tersebut seperti apa gitu kan, kebijakan yang seperti apa. Karena yang mengetahui adalah pemerintahnya. Nah setelah ngomong masalah terkait itu 50-50 ini, nah akhirnya ada beberapa orang-orang atau oknum organisasi dan lain sebagainya itu mengambil poin ini gitu ya. Poin ini yang tidak suka benar-benar harus dibuat si pemerintah ini bahwa pemerintah itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itulah yang di apa namanya? Yang di diarahkan oleh media tersebut atau orang-orang tersebut dari kelompok-kelompok tersebut gitu ya. Sehingga bahwa orang-orang itu akhirnya tidak percaya, akhirnya bahwa menandakan bahwa COVID adalah sebuah bisnis semata dan lain sebagainya. Ya, saya balik lagi, arus utamanya adalah WHO-nya. Kemudian beberapa negara Eropa pun terjadi COVID-19. Kemudian India terjadi COVID-19. Apakah kita menutup hal tersebut? Enggak kan, kejadian kan bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh negara gitu ya kan. Beberapa negara-negara juga yang sudah mulai terkendali dan sebagainya itu karena vaksinasi COVID-19. Itu kan datanya yang terjadi, data yang ada, yang kita ambil dari media-media yang sesuai, yang apa ya istilahnya, yang benar-benar masih masih 50-50 juga. Kadang-kadang mengkritik pemerintah. Jadi semua itu media itu harus ada di situ, di sisi netral sebenarnya gitu ya. Kemudian di kompas.id, saya rasa kompas.id itu membuat saya berpikir bahwa kritis itu kepada pemerintah itu ada, kemudian cara mendukung pemerintah itu ada. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus diambil sama teman-teman. Jangan sampai sekarang TV pun sama. TV itu karena sekarang itu YouTube, media sosial ataupun media digital itu semakin booming di kita gitu ya. Sehingga TV pun ingin mencari apa ya istilahnya, ingin mencari salah satu pembahasan yang rame dibahas di seluruh Indonesia ini gitu. Akhirnya TV juga melakukan proses yang namanya clickbait gitu kan. Kemudian TV juga istilahnya mengambil sumber-sumber dari media internet ataupun media YouTube, media ini dan sebagainya, karena sudah ada pergeseran tuh dari media yang tadinya media siaran Nah, ini yang terjadi gitu. Migrasi ini yang membuat TV itu akhirnya atau analog itu akhirnya mengambil si sumbernya melalui digital. Nah, ini yang menurut saya ya, kekecewaan masyarakat dan sebagainya itu memang sangat wajar dan nggak mungkin pemerintah selalu membuat semuanya senang ya, semua masyarakat senang, itu nggak mungkin juga gitu ya. Jadi kita di sini harus benar-benar dewasa untuk memilih ya, karena menurut survei ya, memang betul di umur 40 tahun ke bawah atau kaum milenial ya, termasuk kaum milenial dan sebagainya, itu menandakan bahwa banjir informasi terkait pandemi ini itu memang akan merusak apa ya istilahnya, akan merusak
hubungan di masyarakat dan sebagainya, sesuai tadi dampaknya dan sebagainya itu ya. Nah, itu yang terjadi yang saat ini. Tapi apakah kita ingin mengikuti itu dan apakah kita sepenuhnya tidak percaya kepada pemerintah? Ya tentu saja kita harus melakukan kepercayaan kepada pemerintah, kemudian kita mengkritisi pemerintah juga. Jangan sampai mengikuti informasi-informasi yang terjadi, kemudian kalian ikut menyebarkan informasi hoax-nya. Ya, tapi edukasinya itu yang diambil gitu kan. Edukasinya, oh ternyata ini salah nih, yang benar tuh ini. Jadi sehingga muncullah kebimbangan di masyarakat ketika teman-teman juga ikut menyebarkan informasi-informasi hoax seperti itu. Ya mungkin itu sih beberapa yang bisa saya jawab dari Mas Hafiz ya. Oke, mungkin itu cukup ya. Baik, terima kasih kepada Bang Abdul. Gimana Kak Hafiz, apakah sudah bisa diterima? Alhamdulillah, semoga. Makasih, Kang. Oke. Baik, untuk ke pertanyaan kedua dari mahasiswa Untirta si bernama Ulayah siapa sih tadi namanya? Boleh pertanyaannya? Kalau teman-teman dari Duta Damai Banten mau menambahkan silakan, nggak apa-apa. Pertanyaan kedua tadi apa tadi? Sorry. Ya Mbak. Yang kedua tadi pertanyaannya gimana? Yang kedua pertanyaannya begini Bang, dari Adinda Safira Utami. Pertanyaannya itu bagaimana etika caranya memberitahu keluarga dekat yang tidak percaya dengan vaksin? Itu pertanyaannya Bang. Terima kasih. Oke. Siap. Gini ya. Kalau nggak salah ada tambahan nih ya, bahwa orang tua itu memang suka sekali di WhatsApp grup, kemudian percaya banget dengan link WhatsApp grup ya. Nah ini memang salah satu faktornya ya, bahwa orang tua itu memang, atau misalkan teman-teman, ya jangankan orang tua teman-teman lah, orang tua saya pun seperti itu ya. Iya, caranya ada treatment tersendiri gitu ya. Kalau menurut saya ada treatment tersendiri untuk memberitahu kepada orang tua. Karena gini ya, takutnya kalau misalkan diberitahu kepada orang tua, kita takutnya ngajarin. Terkadang kan gitu. Ada orang tua yang tidak mau mendengarkan anaknya, ada orang tua yang mau mendengarkannya tapi tidak peduli itu gitu, atau misalkan ada orang yang tua yang mendengarkan kemudian oh iya iya gitu ya. Itu ada beberapa gitu kan. Ada beberapa ciri-ciri seperti itu. Ya, jadi eh gini sih. Terkadang orang tua itu selalu percaya dengan berita-berita hoax di media WhatsApp terutama ya, yang menjadi salah satu dari Mavindo pun memberikan penelitian bahwa di grup WhatsApp itu memang paling banyak. Kemudian Facebook, kemudian nah kebetulan Facebook juga kayaknya kaum milenial sudah bergeser semua ya ke Instagram. Jadi sehingga di Facebook itu adalah mungkin ya orang-orang tua gitu ya. Saya nggak bilang nggak semua, tapi menurut saya memang sudah pada migrasi dari Facebook ke Instagram, kemudian Twitter dan sebagainya, teman-teman dari kaum milenial ini gitu ya. Nah, itu dua media yang menurut saya memang masih menjadi apa ya istilahnya? Masih menjadi raja untuk menyebarkan berita-berita hoax sesuai dari Mavindo yang sudah saya baca akhir-akhir ini ya. Oke, gimana sih caranya? Ya, yang pertama adalah edukasi dulu orang tuanya. Jangan mudah percaya, Bu, jangan mudah percaya dan lain sebagainya gitu ya. Nah hal itu kemudian kalau misalkan teman-teman tidak mau mengedukasi, langsung aja kirim aja artikel ataupun postingan dari terkait berita tersebut biasanya akan muncul ketika berita tersebut muncul, misalkan
ramai dan lain sebagainya, pasti akan ditelusuri oleh Mavindo ya, atau masyarakat anti fitnah Indonesia. Itu biasanya mereka akan telusuri itu karena mereka memiliki tim untuk menelusuri faktanya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung berikan di WhatsApp grup itu informasi, di-link-kan atau dibagikan link tersebut. Ini loh faktanya. Nah, itu kadang-kadang kita bisa seperti itu juga. Karena saya pun merasakan hal itu bisa dilakukan oleh orang tua saya gitu ya. Karena di WhatsApp grup keluarga itu benar-benar wah percaya bahwa vaksin itu bisa menyebabkan kematian, kemudian ada apa namanya peti mati, kemudian apa namanya dicongkel matanya, ternyata kan enggak, di situ sudah dijabarkan di Mavindo gitu ya, bahwa itu tuh sebenarnya apa namanya sehingga berdarah dan lain sebagainya. Nah, itu pun rumah sakit sudah melakukan sterilisasi lagi atau memandikannya kembali. Nah, itu faktanya yang saya lihat dan akhirnya orang apa namanya beberapa keluarga percaya, oh ternyata hoax itu ya, gitu loh. Kemudian masalah PPKM ya, yang masalah berita tambal ban, teman-teman tambal ban katanya suruh online. Pernah dengar nggak itu? Kalau ada yang pernah dengar, itu adalah salah satu hoax yang sebenarnya dipotong videonya beberapa detik saja. Ya, itu dipotong videonya beberapa detik saja sehingga terlihat bahwa si orang tambal ban tuh nanya, gimana Pak kalau untuk tambal ban? Nah, sedangkan petugasnya masih bilang online ya, online ya, online ya. Nah, di situ itu di stop videonya, padahal ada video kelanjutannya. Langsung dia melihat ke abang tambal bannya, kemudian bilang, oh kalau tambal ban silahkan. Nah, kata-kata, oh ya tambal ban silahkan, gitu loh, silahkan lakukan dan sebagainya. Nah, ini adalah hoax juga gitu ataupun berita yang menyesatkan dan diinfokan. Ada itu di Mavindo ataupun kalau teman-teman suka TikTok ternyata di TikTok pun ada yang apa namanya memberikan informasi seperti itu gitu loh. Nah, seperti itu sih teman-teman. Kalau misalkan memang di ini dan gini tambahan ya, tambahan informasinya sedikit ya terkait ini ya. Mungkin pembahasan ini ataupun di TikTok gitu ya, di TikTok itu nggak teman-teman nggak bakal melihat berita tersebut kalau teman-teman tidak menyukai ataupun tidak melihat lama terkait video tersebut. Karena gini, ada sistem algoritma, ada sistem yang namanya supaya viral dan sebagainya. Dan itu sebenarnya ada sebutan FYP ya kalau nggak salah ya, FYP di TikTok gitu ya. Nah, setiap FYP orang TikToknya pun menyatakan bahwa FYP-nya di TikTok itu berdasarkan kesukaan kita, rekomendasinya sesuai kesukaan kita. Jadi ketika teman-teman melihat ataupun orang tua teman-teman melihat misalkan gitu ya berita-berita hoax di TikTok, nah semuanya di bawah-bawahnya pun akan sama kayak gitu loh. Kalau misalkan teman-teman suka dengan berita yang membenarkan, nah teman-teman pun akan ke bawah-bawahnya akan terlihat bahwa oh ini loh ternyata hoaxnya dan lain sebagainya. Jadi kita tuh harus benar-benar membuka diri, open kepada informasi manapun gitu ya. Jadi jangan sampai mempercayakan informasi satu aja, tapi beberapa informasi pun harus kalian baca, harus kalian lihat gitu loh. Jadi ke orang tua treatmentnya adalah langsung aja kasih buktinya. Kadang-kadang orang tua nggak mau ada penjelasan dan lain sebagainya gitu loh. Kadang-kadang seperti itu ya informasinya, treatmentnya seperti itu. Saya merasa berhasil kepada keluarga saya itu karena seperti itu. Langsung beberapa linknya kita kirim ke grup WhatsApp. Oh ternyata ini hoax ya. Wah parah gitu. Ternyata si ini nih nyebarin hoax gitu. Langsung dihapus videonya. Ya kan, selesai. Itu caranya yang menurut saya harus dilakukan di keluarga teman-teman atau orang tua teman-teman. Langsung kasih tahu aja bukti nyatanya karena orang tua selalu pengen melihat buktinya. Gak bakal mereka mau atau nggak bakal mereka tanggepin sih seperti itu. Oke, paling itu yang ketiga apa lagi pertanyaannya? Atau sudah Tadi ada pertanyaan dari Saudari Ulaya Bang, katanya gimana cara menanggulangi berita hoax yang tersebar di WhatsApp. Kan kalau ibu-ibu tuh dapat video atau informasi dari grup WA langsung disebar-sebar aja gitu. Jadi hoaxnya lebih cepat kesebar ya. Nah itu gimana cara menanggulanginya? solusinya
pertama kasih tahu dulu gitu kan. Nah, ketika teman-teman kasih tahu di grup WhatsApp, nah kemudian pasti orang tua teman-teman juga pasti akan menyebarkan ke grup-grup yang lain. Mungkin grup alumni SD-nya, grup alumni SMA-nya, grup alumni ininya dan sebagainya. Biasanya kan gitu orang tua, dan orang tua saya itu seperti itu gitu kan. Maksudnya ada alumni SMP, alumni SMA gitu kan. Banyak sekali grup-grup di WhatsApp itu gitu ya, sehingga memang memunculkan beberapa stigma atau beberapa opini-opini publik yang diarahkan untuk menjauhi vaksinasi, menjauhi istilahnya menjauhi PPKM dan lain sebagainya gitu. Intinya sih itu sih. Jadi menurut saya langsung saja kirimkan link yang sesuai atau berita faktanya yang diinfokan dari Mavindo atau dari kami dari Duta Damai Dunia Maya Regional Banten, atau misalkan dari beberapa berita. Ada juga cek fakta kok di beberapa berita, atau teman-teman bisa cek di Kominfo gitu. Itu bisa juga. Mungkin itu aja sih. Sebenarnya tinggal linknya kalian sebar, dan kalian yang tadi ngomongin masalah gaptek ya orang tua. Nah kebetulan kan kalian kan gak gaptek nih. Jadi sehingga apa namanya, kalian harus mengedukasinya dengan cara seperti itu. Jangan sampai kayak inilah apa namanya informasi terkait kayak misalkan kurir yang salah, kemudian yang disalah-salahin kurir, terus kemudian anaknya ikut-ikutan nyalahin juga. Nah ini sebenarnya anaknya sudah pinter menggunakan sudah pinter menggunakan media sosial atau belum, ataupun sudah mengetahui aturannya apa belum gitu loh. Nah jadi kita yang milenial yang harus lebih tahu, karena orang-orang seperti kita teman-teman dari kampus gitu ya, biasanya yang peduli terkait hal tersebut, dan informasinya pasti baca lah teman-teman ya. Pasti kan mana mungkin sih anak kampus nggak punya buku ataupun nggak punya artikel-artikel yang mereka baca, pastilah banyak lah, karena teman-teman juga pasti di kampusnya berdiskusi gitu kan, ya kan, ngumpul diskusi, ngopi diskusi, sambil ngerokok diskusi, kemudian sambil apa namanya buat seminar diskusi dan lain sebagainya. Itu yang harus teman-teman sebagai apa ya, sebagai kaum yang mampu menggunakan media sosial harus mengajarkan kepada orang tuanya, dengan cara yaitu tadi gitu kan, mengetahui informasinya seperti apa yang sebenarnya gitu, memberitahukannya dan lain sebagainya. Gitu sih ya. Teman-teman boleh silahkan ya. Oke, mungkin itu yang ketiga, itu pertanyaan ketiga atau memang sudah kedua atau masih yang kedua, sorry. Oke, berarti sudah semua ya. Kayaknya masih ada yang mau bertanya sih. Silakan. Untuk 2 penanya lagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Tapi selain yang mau nanya, boleh juga tuh yang menanggapi, atau misalkan teman-teman punya informasi terkait apapun itu silakan juga gitu, karena kita berbasis sharing-sharing aja sih. Ya, Karena saya sudah bilang di awal, sharing-sharing aja yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Ya boleh. Untuk mahasiswa yang lain, adakah yang ingin bertanya? Boleh diaktifkan. Mungkin saya Bang mau bertanya, melanjutkan pertanyaan sebelumnya sih Bang, yang terkait pemerintah itu. Sebenarnya dari pemerintah itu udah ada sikap belum ya Bang mengenai masalah hoax vaksinasi ini gitu? Oh, kalau masalah itu sebenarnya sudah ada sikapnya dari pemerintah, itu sudah ada. Dan kebetulan saya kan ada beberapa saya kan Duta Damai Dunia Maya Regional Banten, dan ada beberapa regional yang lain gitu, ada 13 regional di nasional. Kebetulan kan kami juga salah satu agen untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Nah itu dari pemerintah memang membuat sebuah apa namanya istilahnya bukan ya, jadi sebuah organisasi gitu untuk membuat hal tersebut gitu ya, sehingga kita mengedukasi masyarakatnya untuk apa namanya terkait vaksinasi COVID-19 ini sudah gitu kan. Dan salah satu yang menurut saya berhasil dari pemerintah itu adalah menggunakan fasilitas podcast Mas Deddy Kobuzer, ya kan. Nah teman-teman
kalau misalkan seneng banget ngedenger podcast itu kan ada pemerintah, ada Ibu Retno, kemudian ada eh, apa namanya, ada Dokter Tirta, kemudian dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pemerintah ataupun dari Satgas COVID-19 untuk menghindari berita-berita vaksinasi COVID-19 ini gitu ya. Sehingga dari beberapa dokter pun menyarankan untuk itu gitu kan. Ya, ada beberapa dokter juga yang di sana ada berbagai cara gitu ya, cara untuk menyelesaikan menyelesaikan COVID-19 ini. Ada dengan cara berpuasa, ada dengan cara menggunakan vitamin D3 dan lain sebagainya, itu yang disebarkan oleh mereka gitu. Seperti itu sih teman-teman. Itu ada sih kalau pemerintah, dan akhirnya kan yang kayak tadi ya, kalau nggak salah Hafiz ya nanyain masalah kok pemerintahnya sendiri aja yang membuat itu. Ya betul, si A mau bilang begini, si B bilang begini dan sebagainya. Akhirnya kan ada evaluasi dari Pak Jokowi bahwa kita harus menggunakan informasinya yang benar-benar di masyarakat itu tidak ada timbul tanda tanya gitu ya. Ada yang bilang bahwa PPKM ini berhasil, ada yang bilang PPKM ini belum berhasil dan sebagainya. Nah, itu kan ada di internal pemerintahnya pun ada cekcokan seperti itu gitu, ataupun misinformasi. Akhirnya kan di iniin ya gitu kan, dirumbukin lagi bahwa informasinya yuk kita benar-benar harus sesuaikan dengan info masyarakat, harus sama gitu, jangan sampai berbeda-beda seperti itu. Itu yang akhirnya diklarifikasi oleh Pak Jokowi dengan pemerintahnya, atau misalkan dengan menteri-menterinya sih. Ya, kalau misalkan teman-teman baca itu ya, berita gitu banyak sih. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih kepada Bang Abdul. Dari pertanyaan tadi dari Amal, adakah yang ingin menanggapi atau ada pendapat lain? Silakan. Assalamualaikum. Weh, petugas saya lagi takziah, ada orang meninggal. Ya pasti tahu lalu. Makanya tuh orang ngasih tahu ke pacar kan gitu. Terus Kayaknya emang udah ini, tapi ada satu pertanyaan lagi sih Bang dari Hafiz. Ada yang ngasih pendapat tambahan, bukan pendapat. Dari Bang Dava. Hari Jumat bukan? Mau ngasih tambahan Bang, ini ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Hafiz. Dibacakan aja ya. Dari Hafiz ya. Oh, oh ya boleh. Ini mohon bertanya lagi Bang, gimana pandangan Abang terkait Undang-Undang ITE? Tapi masalah yang membuka suara masyarakat ya. Oke, jadi pandangan saya gini. Mungkin ini juga sudah dilakukan oleh Pak Mahfud MD ya. Beliau sudah melakukan berbagai cara supaya tidak ada penggunaan, istilahnya tidak ada penggunaan ataupun tanda tanya lagi, pembahasan dan sebagainya, ataupun yang memanfaatkan Undang-Undang ITE sih ya. Jadi teman-teman ada informasinya tersebut, kalau nggak salah di Mas Deddy Kobuzer pun sama pernah ngomongin itu, kalau nggak salah staf khusus untuk pembuatan Undang-Undang ITE pun dibahas di situ. Jadi ya memang ada berbagai, ya namanya saya yakin sih, namanya undang-undang itu pasti kan ada beberapa hal yang tanda tanya, ada beberapa hal yang sesuai, dan ada beberapa hal yang memang bisa digunakan untuk menyelewengkan kepada masyarakat dan lain sebagainya gitu, ataupun
Ya intinya sih saya yakin dengan adanya undang-undang ITE ini sebenarnya sih supaya untuk apa ya, istilahnya memberikan sebuah etika di media sosial gitu yang sesuai dengan etika yang ada di norma-norma yang ada di Indonesia sih, seperti itu sih. Jadi kalaupun misalkan ada timbul tanda tanya mungkin, secara pastinya dijawab mungkin sama pemerintah bukan sama saya gitu kan. Tapi pemerintah apakah sudah berusaha untuk terkait hal itu? Sudah, dengan cara merevisi Undang-Undang ITE ya, dengan merevisi supaya tidak ada tafsir tambahan-tambahan lagi, supaya tidak ada hal-hal yang apa ya istilahnya, memanfaatkan, oknum tertentu untuk dimanfaatkan untuk melakukan, pelaporan-pelaporan ya. Sekarang itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah infonya seperti ini, kalau misalkan terjadi ujaran kebencian, itu orang yang terkenanya saja secara personal gitu ya. Ada batasan-batasannya juga. Kalau misalkan memang ada bahasa, Pak, sorry ya, kalau ini contoh saja ya. Misalkan Jokowi kurus dan sebagainya, itu kan personal. Itu salah satu ujaran kebencian dan harus memang ditindak. Itu kan personal, bukan bukan instansinya yang dikritik. Karena Pak Jokowi itu adalah presiden, gitu ya. Ini saya ambil kutipannya sedikit dari salah satu staf khusus untuk pembuatan undang-undang ITE ya, gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan secara personal itu bisa kita laporin, tapi secara instansi itu belum bisa dan tidak bisa. Tapi kalau misalkan sudah berlebihan gitu ya, sehingga menjelek-jelekan secara personal, menjelek-jelekan dan lain sebagainya itu bisa bisa dimasukkan sebagai di Undang-Undang ITE. Tapi apakah itu berhasil? Ya mungkin kita belum lihat lagi kan efektivitasnya seperti apa gitu kan. Ini yang sedang dibahas lalu gitu karena dari Menteri, Pak Mahfud MD pun masih masih ada kritikan gitu. Setelah ada berita tersebut gitu ya atau merevisi ternyata masih ada kritikan juga gitu, karena sudah diinfoin ke masyarakat dan masyarakat masih mengkritik dan sebagainya. Ya mungkin saya balik lagi gitu kan, pemerintah ataupun beberapa orang itu sudah, yang bertugas untuk membuat undang-undang ITE tersebut sudah apa ya, istilahnya sudah melihat pandangannya ke depan terkait hal-hal apa ya saja sih yang bakal terjadi gitu kan. Nah, mungkin mereka akan mempertimbangkan, tapi apakah mereka, bisa semuanya? Itu kemungkinan enggak gitu kan. Tapi ya itu tadi celah-celah tersebut yang akhirnya menjadi sebuah kritikan kepada pemerintah. Tapi ya kalaupun misalkan ada kritikan tersebut ya mungkin pemerintah akan memperbaikinya lagi dan sebagainya. Itu yang saya, baca di Baik teman-teman untuk peserta webinar kali ini mungkin Bang Abdulnya sinyalnya lagi jelek kali ya. Jadi, di sini apa masih ada nih? Oke baik, kayaknya emang jaringannya lagi jelek. Gimana untuk ya teman-teman yang lain ada pendapat dari pertanyaan Dava atau ada yang mau sharing lagi tentang pertanyaan Dava? Dava, Hafiz?
Halo, Bang Abdul. Gimana Bang? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Atau Coba saya matiin kamera dulu deh. Halo? halo, iya Bang. Gimana? Ya, coba saya matiin kamera dulu ini. Kayaknya jaringannya lagi jelek. Oke, baik. Bisa dengar suaranya? Bisa, sekarang udah lancar. Tadi putus-putus. Oke. Ya, mungkin harus dimatiin dulu videonya ya. Jadi kesimpulannya betul apa kata Mas Dava, tidak hanya kita menambah ilmunya, tapi teman-teman di lapangan juga tadi kan sudah disampaikan, disinggung dari DPL-nya ya, untuk menyebarkan juga hal-hal yang positif terkait vaksinasi COVID-19 supaya itu tadi yang tadi per tanggal 17 Juli kemarin itu, halo? Masih ya? Masih lancar. Oke. Tanggal 17 Juli itu di Indonesia itu dosis pertama itu 16%, kemudian dosis kedua itu baru mencapai 4,5%. Artinya kalau dilihat dari data statistik tersebut, Indonesia itu masih kurang untuk membuat herd immunity yang dicanangkan oleh WHO itu 50, kalau nggak salah 50 sampai 70% gitu ya. Jadi sehingga masih menjadi PR besar terkait hal ini gitu ya. Jangan sampai ini kan vaksin juga ada masa kadaluarsanya gitu ya. Kemudian Indonesia juga melalui Menteri Luar Negeri Ibu Retno itu kan sebenarnya berjibaku sekali, rebutan sekali terkait vaksinasi COVID-19 ini. Ya, jadi ketika vaksinasi COVID-nya sudah istilahnya sudah kadaluarsa dan sebagainya, kalau negara yang mendistribusikan vaksin tersebut menutup, ini nanti menjadi hal yang sangat-sangat menakutkan. Karena menurut WHO salah satu untuk untuk pemberhentian COVID-19 ini adalah dengan vaksinasi itu gitu kan. Kalau misalkan ya bersyukur sih ada beberapa berita yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia atau salah satu masyarakat Indonesia ada yang bisa membuat vaksin gitu ya. Tapi belum diuji secara klinis atau belum belum diuji lah dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi saya harap teman-teman bisa membantu untuk menyebarkan hal-hal yang baik terkait vaksinasi COVID-19 ini dan membantu untuk mengklarifikasi semua berita-berita hoax yang ada di Indonesia, terutama di media sosial. Ya nggak usah jauh-jauh lah, dari grup WhatsApp, kemudian dari teman-teman terdekat dulu gitu, supaya iya ada keinginan untuk vaksinasi COVID-19 ini untuk membantu pemerintah. Jadi percuma kalau misalkan pemerintah sudah menyediakan vaksin, tapi tidak ada orang yang mau vaksin. Nah itu masalahnya kan yang sekarang ini gitu. Jadi jangan sampai manfaat itu kita istilahnya kita hilangkan gitu ya. Paling itu aja sih dari tambahan saya yang sebagai penutup juga lah. Oke, paling itu aja lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.